Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video tugas Fala. Pada video kali ini, saya akan membahas demokrasi, kepemimpinan, serta penegakan hukum dalam perspektif Islam, yang dimana ketiga hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam bernegara dan bermasyarakat, karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, serta berlandaskan nilai-nilai dalam Islam. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, dimulai dari demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintah yang memberikan kedaulatannya kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Sebagian dari ulama menerima prinsip-prinsip demokrasi, asalkan prinsip tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan sebagian lainnya mengkritisi dari konsep demokrasi tersebut, karena konsep demokrasi tersebut sepenuhnya dipegang kedaulatannya oleh manusia. Islam memiliki konsep yang sejalan dengan semangat demokrasi, yaitu syuro atau musyawarah. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang diambil dari pendapat-pendapat khalayak untuk mencapai kemaslahatan bersama. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddur min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa'iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul muttawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pada surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan sahabatnya dalam mengambil keputusan. Melalui musyawarah, setiap orang berkesempatan menyampaikan pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab. Namun, hasil musyawarah tetap harus berlandaskan nilai-nilai agama, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, serta bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar bertugas dalam mengatur masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman rakyatnya. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kriteria pemimpin menurut Islam. Yang pertama, memiliki akidah yang benar. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, adil. Yang kelima, berpengetahuan luas. Yang keenam, berani mengambil keputusan. Yang ketujuh, memiliki kecerdasan dalam memimpin. Yang kedelapan, mampu secara bertanggung jawab menyelesaikan amanah yang telah diberikan. Salah satu sifat yang penting adalah adil. Seorang pemimpin harus mampu memperlakukan seluruh rakyatnya secara setara, tanpa membedakan suku, golongan, serta status sosial. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap kebijakan yang dia ambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Dalam surah tersebut, umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri di sekitarnya. Selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan, maka masyarakat wajib mematuhinya. Artinya, kepatuhan kepada pemimpin harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam. Selain memiliki hak untuk ditaati, seorang pemimpin tentunya memiliki berbagai tanggung jawab. Di antaranya, menjaga agama, melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, mengelola keuangan negara secara amanah, memiliki dan memilih para pejabat yang jujur dan kompeten, serta mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa. Pembahasan selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses penerapan aturan secara nyata pada kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam Islam, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada surat tersebut, Allah berfirman agar setiap manusia menjadi penegak keadilan dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok atau kaum yang mengakibatkan seseorang itu tidak adil kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kita manusia harus adil tanpa melihat sisi apapun, maupun itu sisi pribadi ataupun sisi kepentingan tertentu. Dalam Islam, hakim memiliki kedudukan yang sangat mulia karena bertugas memutuskan perkara berdasarkan kebenaran. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas, ilmu pengetahuan yang memadai, serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi. Hakim juga tidak boleh menerima suap, lalu tidak boleh juga memihak kepada salah satu pihak, atau memutus perkara ketika sedang marah, atau juga sedang tidak bisa berpikir jernih. Selain itu, kita juga harus menegaskan bahwa pentingnya sikap adil dan berimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadilan juga tidak hanya berlaku dalam bidang hukum, tapi keadilan juga dapat berlaku pada bidang ekonomi, politik, serta kehidupan sosial. Pada bidang politik, seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaannya secara amanah dan menjamin hak-hak seluruh warga negara. Hak seperti memperoleh perlindungan, lalu menyampaikan pendapat, lalu hak beragama, serta memperoleh hak kehidupan secara layak. Sementara di bidang ekonomi, Islam mengajarkan agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu, melainkan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat secara merata. Islam juga menolak segala bentuk radikalisme, sikap berlebihan dalam beragama, maupun
dalam tindakan yang menggunakan kekerasan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Islam juga mengedepankan jalan tengah atau wasatiyah. Umat Islam diperintahkan untuk menjadi umat yang moderat, adil, dan penuh kasih sayang kepada setiap manusia. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa demokrasi dalam Islam bukan hanya sekedar memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyat, tetapi juga harus dilandasi dengan nilai musyawarah, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan tertib. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum sesuai dengan ajaran syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.